Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adi dari channel Crypto Grave Dude. Konten kali ini saya akan membahas soal koin Arweave, salah satu koin yang menurut saya prospektif dan mempunyai project di bidang Web 3.0 atau Internet Decentralized. Koin ini bekerja dengan sistem validasi Proof of Storage yang amat menarik. Bagaimana lengkapnya tentang koin ini? Mari kita simak hingga konten ini usai ya. Di tahun 2017, William Jones dan Sam Williams, dua pendiri Arweave, berpendapat bahwa arsip informasi atau berita digital, bila hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, maka bisa dengan mudah dihapus, ditambah, atau diubah tanpa ada cara bagi siapapun untuk mengetahui hal ini, terutama bila yang menghendaki adalah orang yang amat berkuasa. Arweave dibuat bertujuan mengamankan informasi atau sejarah dengan menempatkan data-data tersebut tersebar di antara komunitas Arweave yang mau bekerja sama menyimpan data tersebut dalam perangkat keras komputer mereka. Inilah konsep dari Web 3.0 masa depan. Pertama kali Arweave didirikan dengan nama Archain, lalu kemudian diganti nama menjadi Arweave saat akan peluncuran mainnet mereka pada Juni 2018. Di tahun 2019, PermaWeb dibuat di blockchain Arweave dan di tahun 2020, Arweave meluncurkan DAO token mereka yang disebut Arca DAO. DAO token ini artinya token yang mempunyai hak suara untuk ikut mengambil keputusan untuk menentukan nasib suatu blockchain. Dan beberapa bulan kemudian mereka menerapkan supercharge yang memungkinkan mereka menyimpan data secara masif. Dan pada Desember 2020, Arweave berpartner dengan Solana yang karena aktivitas transaksi mereka yang super cepat dan sangat tinggi volumenya, maka validatornya akan kesulitan menyimpan semua sejarah transaksi dalam blockchain Solana. Perangkat keras yang didedikasikan untuk menyimpan data Arweave ini disebut nodes. Data dalam blockchain Arweave akan disimpan selamanya dan hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa diubah. Untuk itu, kepada klien Arweave hanya dibebankan biaya penyimpanan satu kali saja. Kontras apabila dibandingkan perusahaan jasa penyimpan data lainnya yang hanya menyimpan data klien selama biaya abonemen mereka dibayar. Kok bisa begitu? Ini karena Arweave sudah menghitung biaya menyimpan untuk 200 tahun data tersebut dibayar di depan. Biaya menyimpan data akan mengalami penurunan tiap tahunnya hingga 30%. Maka Arweave mengantisipasi dengan menghitung penurunan biaya hanya 0,5% per tahun dan membebankan semua biaya di muka cukup mahal, yaitu 15 US dollar untuk 1 GB, tetapi jangka waktu penyimpanan adalah selamanya. Karena mahal, klien benar-benar harus memilih data atau informasi mana yang akan disimpan di blok-blok Arweave. Sehingga hingga kini, besaran seluruh data Arweave baru 10 terabyte. Bandingkan dengan blockchain lain yang juga termasuk Web 3.0 seperti Filecoin yang besaran datanya mencapai 11 juta terabyte. Untuk menjamin kelangsungan blockchain Arweave lebih panjang, maka hanya sebagian kecil saja penerimaan uang sewa penyimpanan data klien yang diberikan kepada nodes dalam jaringan mereka. Ini untuk antisipasi penurunan penerimaan uang sewa penyimpanan data di masa depan yang akan sangat murah. Sebagian besar lainnya akan disimpan dalam cadangan dalam bentuk uang dan sumbangan yang secara otomatis diberikan kepada para nodes bila suatu hari hadiah untuk mendapatkan blok baru dan penyimpanan data tidak cukup bagi mereka. Sangat mudah bila kita membuat website dan menyimpan data di Arweave Browser Extension Wallet. Semua halaman bisa dilihat dan dibagikan kepada sesama pengguna. Ini hanya salah satu manfaat saja dari Arweave Blockchain. Masih banyak yang lain. Semua data di dalam Arweave sifatnya permanen, tidak bisa diubah-ubah. Maka dari itu, Arweave memberikan insentif kepada semua developer website di dalamnya agar mereka membuat aplikasi-aplikasi berkualitas tinggi saja dengan suatu token bagi hasil yang disebut Profit Sharing Token. Protokol Arweave sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam disebut Blockwave dan bagian luar disebut PermaWave. Bagian dalam ini berisi blockchain Arweave yang berisi algoritma untuk mining blok baru dan validasi transaksinya. Jadi cara kerjanya begini, di dalam blockchain Arweave, ketika terjadi suatu transaksi, maka ada nodes yang ditunjuk untuk menemukan blok baru untuk mencatat transaksi tersebut.
Dan ketika nodes ini ditugasi untuk menemukan blok baru, dia harus punya histori data satu blok sebelum dari blok yang sedang dicari tersebut, dan satu blok lagi dari masa lalu yang akan ditunjuk secara acak oleh blok wave. Ini disebut recall block, yang menjadi ujian bagi nodes untuk bisa menemukan blok baru. Dan bila node yang bertugas ini ternyata tidak punya arsip recall block yang diminta oleh blok wave, maka dipastikan node ini akan gagal menemukan blok baru, dan selanjutnya blok wave akan mencari node lain untuk menggantikan dia. Jadi dalam tiap blok data Arwave, informasi-informasi di dalamnya dikelompokkan menurut tema dan judul masing-masing, ibaratnya folder di dalam hard drive kita. Ini disebut succinct proofs of random access atau yang disebut dengan spora. Adanya sistem spora ini membuat mau tidak mau, setiap node berusaha untuk menyimpan semua data Arwave agar mereka selalu bisa mendapatkan hadiah atas blok baru yang ditemukan bila mereka ditunjuk. Selain itu, besar kapasitas hard drive, kecepatan internet, dan kemampuan mengolah data menjadi pertimbangan agar suatu node bisa terpilih. Selanjutnya, bagian luar Arwave disebut permawave, yang fungsinya sama seperti World Wide Web pada umumnya karena menggunakan protokol HTTP juga. Artinya apa yang ada di permawave bisa diklasifikasikan atau diindekskan dan berhubungan atau berinteraksi dengan World Wide Web pada umumnya. Arwave sendiri mampu melakukan validasi terhadap 5.000 transaksi per detiknya. Di dalam pengembangan Arwave dimunculkan dua koin. Yang pertama yaitu ArchaDAO seperti yang sudah saya jelaskan di awal konten ini, yaitu token governance di dalam Ethereum blockchain yang fungsinya untuk voting terhadap nasib daripada blockchain Arwave. Sedangkan satu lagi koin AR yang fungsinya sebagai native coin untuk pembayaran transaksi termasuk membayar biaya storage, mengunduh data, transaksi di permawave, dan termasuk remittance mengirimkan uang. Maksimum supply dari Arwave Coin adalah sebanyak 66 juta koin dan 55 juta diantaranya sudah diberikan kepada investor awal untuk mendanai mainnet mereka di Juni 2018 dan hanya tersisa 11 juta saja yang bisa diminting sebagai block reward. Beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Arwave adalah satu, mayoritas supply coin yang masih dikuasai oleh investor awal, developers, dan advisor sebesar 40% dengan vesting period 5 tahun yang artinya mulai 2023 nanti sudah mulai bisa mereka jual. Masalah yang kedua ada hanya sedikit nodes di seluruh dunia yaitu 150 nodes Arwave dan mereka menerapkan content moderation policy, yaitu node boleh menolak untuk menyimpan suatu jenis data dengan alasan pribadi atau regulasi di negaranya. Jadi, bagaimana bila suatu konten ditolak di semua negara? Dan masalah yang ketiga, yaitu Arwave sendiri penghasilan utamanya masih bergantung pada Solana, karena permawave mereka sendiri sejak 2018 hingga kini baru 1.000 active users, dan Arwave extension wallet mereka baru diunduh 10.000 kali. Ada masalah berarti ada kerja. Maka bisa saja mungkin Arwave akan berkembang di kemudian hari melihat kemajuan mereka saat ini. Solana sendiri makin besar sehingga Arwave tentunya makin dekat dengan tujuan mereka sebagai penyimpan data abadi. Jadi, apakah teman-teman tertarik untuk mining Arwave dengan menyimpan data block wave mereka? Apakah teman-teman tertarik untuk membuat website di dalam permawave untuk mendapatkan token bagi hasil atau BST mereka? Ataukah teman-teman tertarik untuk invest Arwave untuk jangka panjang? Tulis ya jawaban pendapat teman-teman di kolom komentar. Ada hadiah 1 stellar langsung ke wallet teman-teman untuk pemberi komentar terbaik. Saya sediakan 10 stellar untuk teman-teman semua. Demikianlah konten saya kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe untuk channel ini ya. Terima kasih.